Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan tolong bantu di subscribe dulu ya guys. Thank you. Hari ini saya akan coba menganalisa dan membahas tentang satu saham yang cukup defensif menurut saya dan cocok untuk kita jadikan referensi investasi kalau kalian yang masih punya dana dan belum masuk di saham, untuk membeli saham yang cukup defensif bisa bertahan di situasi seperti hari ini yang sedang belum pasti ya dan buruk. IHSG masih turun terus, ekonomi belum jelas, dan situasi geopolitiknya masih belum jelas juga karena masih terjadi eskalasi perang dagang, perang lapangan. Kita belum tahu gimana ke depannya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saham ini sebetulnya sudah pernah saya bahas di channel ini, tapi kali ini saya akan coba bahas sedikit lagi untuk lebih detail dan komprehensif. Oke, so kita mulai. Nah, yang saya maksud adalah saham TAPG atau Triputra Agro Persada Tbk. Nah, kita lihat dulu posisi IHSG kita. Ini video saya buat hari Jumat tanggal 21 Maret, jadi di penutupan perdagangan IHSG kita jatuh 1,94% ya. Ini cukup dalam ya. Nah, secara year to date IHSG kita sudah turun 11,61%. Jadi menurut saya untuk menilai perekonomian suatu negara, saya terkadang melihatnya juga dari IHSG-nya atau dari indeks bursa sahamnya. Kalau indeks bursa sahamnya sedang tidak baik, maka ada indikasi ekonomi suatu negara itu sedang buruk gitu ya. Tapi tidak apa-apa, sekarang kita lihat. Nah, tapi justru pada saat IHSG kita itu jatuh, sebetulnya kita, sebagai seorang investor itu merupakan peluang emas ya untuk kita bisa mendapatkan saham-saham yang bagus di harga yang murah. Oke, sekarang kita coba analisa saham tadi, kita kembali lagi TAPG. Kalau kalian yang mau dapat gambaran, bisa kalian tonton dulu di video saya, ada di mana ya TAPG ya. Saya pernah analisa sedikit. Nah ini, analisa saham TAPG, perusahaan tumbuh dividen besar 1 bulan yang lalu. Pada saat saya analisa ini saham masih harganya 700-an ya. Sekarang udah harga 845. Jadi sudah cuan lah mungkin kalau yang invest pada saat lihat video itu. Nah, tadi kita bisa lihat IHSG kita secara year to date itu turun 11%. Sedangkan TAPG kalau kita tarik secara year to date itu dia cuan 10,46% atau naik 10,46%. Nah, dalam 3 bulan terakhir 18%. Tapi kita lihat secara year to date aja. Kita perbandingan IHSG dengan TAPG. IHSG minus 11%, TAPG naik 10%. Artinya kan ini saham melawan apa ya? Bursa secara umum gitu, kinerja bursa secara umum. Nah, cukup sangat, saya rasa sangat baik ya ketika kita bisa mendapatkan saham yang saham kita itu hijau pada saat IHSG jatuh kacau balau. Artinya saham kita itu kuat gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu secara profil. Sebetulnya kalian bisa lihat nanti. Ini saya jelaskan secara singkat aja ya. Nah, jadi TAPG ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet bersama dengan anak-anak perusahaannya yang bergerak terletak di berbagai kota Sumatera dan Kalimantan dan menghasilkan produk kelapa sawit dan inti kelapa sawit. Nah, jadi secara profil kalian bisa dalami nanti ini siapa PT Persada Capital Investama sebagai pengendali atau ownernya. Kemudian nama-nama dari komisaris dan direksinya, dia IPO 2021 di harga 200. Nah, jadi dia sudah untung berapa nih ya? Kalau dari IPO 200, 845 sekarang berarti yang beli IPO dan nggak jual-jual sudah untung 422%. Ya, atau 4,2 kali 2 kali lipat naiknya. Nah, 2021 April itu ke sekarang berarti
22, 23, 24, 25 masih sekitar 4 tahun ya. Masih sekitar 4 tahun. Investnya sudah balik modal, tambah lagi dividennya. Nah, jadi secara saham, perusahaan ini kinerjanya bagus, meningkat harga sahamnya. Nah, kemudian gimana? Kenapa saya katakan defensif? Karena perusahaan ini bagi dividennya cukup besar, kawan-kawan. Jadi, menurut saya pertahanannya kuat. Nah, dia bagi dividen selalu meningkat nih. 2021 bulan Juli dia bagi 15, 22, 23, 24. Dua kali ya. Nah, jadi di sini saya akan coba menghitung atau mengkalkulasi berapa kira-kira dividen yang akan dibagi TAPG, dan kalau kita beli di harga sekarang 845, kita akan dapat dividen yield kira-kira berapa persen gitu kan. Nah, terlebih dahulu kalau bisa kita lihat kinerja keuangannya dulu dalam 5 tahun terakhir. Nah, secara net income atau laba bersih kita berarti mundur ke 2020. Nah, kita lihat 2020 labanya berapa? 911 miliar. 2021 1,1 triliun. 2022 2,9 triliun. 2023 1,6 triliun dan 2024 3,1 triliun. Jadi, laba bersih tahun 2024 ini menjadi laba bersih TAPG sepanjang sejarah ia berdiri. Nah, untuk IPS-nya juga pasti berkorelasi ya. Laba bersihnya tinggi, pasti IPS-nya juga paling tinggi. Nah, IPS-nya ini 157. Revenue-nya 9,6 T pendapatannya tahun 2024 ini. Nah, sekarang saya mau, jadi secara kondisi keuangan saham TAPG ini sangat bagus gitu kan. Nah, secara valuasi bagaimana? PE ratio-nya masih 5,38. Sederhana. Kalau PE ratio perusahaan masih di bawah 10 kali, itu masih murah artinya. Nah, kemudian price to book value-nya berapa? 1,55. Nah, kalau kalian melihat price to book value memang terlihat seperti mahal. Tapi ini hanya logika bisnis sederhana aja kawan-kawan. Kalau kalian punya perusahaan bagus, kalau kalian punya perusahaan yang membagikan dividen rutin, laba sama pendapatannya naik, mungkin nggak kalian mau sebagai owner, saham kalian dihargai di bawah harga wajarnya atau book value per share-nya? Pasti kalian nggak mau. Karena apa? Kalian tahu ini perusahaan sehat. Kalau kau nggak mau, ya sahamnya aku buyback aja. Nggak perlu kau beli, gitu. Nah, jadi ini indikasi perusahaan yang bagus. Kemudian, kita lihat secara aksi korporasinya, dividen. Nah, kalau kita lihat pola pembagian dividennya, untuk di semester pertama, mereka itu biasanya kemungkinan bagi di antara bulan 5 sampai bulan 7. Atau bulan Mei sampai bulan Juli. Nah, di 2024 ini kebetulan dia 2 kali bagi dividen, 1 kali di November. Nah, kalau kita totalkan berapa jumlah dividen di tahun 2024, kita cerminkan untuk kinerja tahun dividen yang akan kita terima di 2025, maka kemungkinan kita bisa mendapat berapa? Kan gitu. Nah, kita tambahkan dulu 91 tambah 76 yang dibagikan tahun 2024 kan gitu. 91 tambah 76. Dapatlah 167. Nah, kalau kita mau menghitung berapa kira-kira dividen yang bisa saya dapatkan kalau saya beli di TAPG di 845, maka cara hitungnya 167 kita kalikan 100, kemudian kita bagikan dengan harga saham kita beli 845. Nah, maka potensi kita bisa mendapatkan dividen di tahun 2025 ini dari saham TAPG itu 19,7%. Dengan catatan, ini adalah proyeksi apabila TAPG membagikan dividen yang sama besar aja minimal dengan yang sudah dibagikannya di tahun 2024. Kenapa saya memperkirakannya sama besar? Karena saya berpatokan pada laba bersihnya. Laba bersih TAPG tahun 2023 itu kan dividen yang dibagi tahun 2024 itu atas dasar laba bersih tahun 2023 kan. Nah, laba bersih TAPG tahun 2023 itu 1,6 T. 2024 3,1 T. Secara logika dasar, kalau labamu naik, ya kalau bisa dividenmu naik juga lah. Kan gitu logika dasarnya. Laba naik, dividen naik. Ya kan? Nah, tapi saya pakai penilaian konservatif aja. Saya coba memperkirakan TAPG hanya akan membagikan dividen
yang totalnya sama besar dengan yang sudah dibagikan di 2024, ya kan? Nah, artinya kita bisa peluang dapat dividen 19,7%. Ini angka yang sangat besar loh, ini bukan angka yang main-main. Katakanlah 19% aja kita kurangi, kita lebih konservatif. Artinya, kalau kalian masukin uang 100 juta, kalian bisa dapat kemungkinan dividen 19 juta. Kalau 1 miliar, 190 juta. Kalau 10 miliar, kalian bisa dapat 1,9 miliar. Ya kan? Sederhana. Jadi, saya kira kalau kita orang kaya, kita bisa masuk uang sampai di atas 1 miliar. Kalau 1 miliar aja itu dapat 190 juta setahun, itu lumayan banget itu kan. Itu setara sebulan berapa coba? 190 bagi 12. Nah, itu setara dengan 15.800.000 per bulan, kawan-kawan. Kalau kalian punya uang 2 miliar, kalikan aja, berarti 190 kali 2. Nah, kalian bisa dapat 380 juta, kan? Di tahun 2025 ini, kemungkinan dividennya. Nah, jadi, di saham ini, orang kaya makin kaya. Orang miskin ada kemungkinan akan kaya. Kenapa? Karena kalau orang kaya, dia taruh di saham yang aman aja, yang bisa bagi dividen besar, dia udah nggak ada kalahnya lagi gitu. Misalnya saya punya uang 10M, udah 2M aja saya sisihin untuk saham dividen kayak gini, 380 juta setahun saya bisa hidup, bos. Udah hidup mewah banget itu sebetulnya kalau di Indonesia ini. Tambah lagi sisa cadangan 8M, wah, tinggal saya pilih-pilihin aja. Jadi kalau memang itulah, di saham ini modal dan waktu, kombinasi dua ini, sama skill. Kalau kalian punya waktu, arti waktu itu kalian punya, misalnya mulai invest sahamnya dari muda gitu kan, si banyak waktunya panjang. Kalau kalian punya uang yang banyak, kalian juga bisa dapat untung lebih banyak. Kalau yang ketiga, kalau kalian punya skill, ini kombinasi yang sangat mematikan. Nah, inilah yang paling enak. Tapi kalau kalian punya uang, pokoknya tiganya harus lengkap kombinasinya. Kalau kalian punya uang, punya waktu, tapi nggak ada skillnya, bahaya juga. Tapi kalau punya uang, punya skill, tapi nggak ada modal, seret juga gitu. Jadi 3 kombinasi ini harus sangat lengkap gitu untuk bisa enak di saham. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi referensi. Sekali lagi saya disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham TAPG. Ini hanya sebagai bahan referensi untuk kalian bisa dalami dan pelajari selanjutnya. Saya bisa aja salah, bisa saja saham TAPG turun harganya dan jatuh dan dia nggak bagi dividen. Bisa aja, saya nggak tahu. Tapi berdasarkan pola sejarah dan pola angka, saya menganalisisnya akan seperti itu. Oke kawan-kawan, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang baik, tolong kalau bisa follow Instagram dan TikTok saya di sini. Dan juga ikuti terus video di Investor Logis. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah selesai menonton video ini sampai akhir. Untuk kawan-kawan yang berminat belajar saham bersama Investor Logis, kalian bisa menghubungi nomor berikut ini ya. Batch 1 dan batch 2 sudah selesai kita laksanakan dengan teman-teman yang lainnya. Responnya cukup bagus. Kalau kalian ingin bergabung di batch 3 ini, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut ini ya. Saya juga menulis e-book tentang prinsip-prinsip dasar investasi saham. Kalau kalian yang lebih senang membaca e-book, kalian boleh memilikinya dan silakan saja hubungi nomor berikut ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.